Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas dikerjain raja, dikasih obat mencret. Nah loh, gimana caranya ia ngatasin masalah ini? Langsung aja kita simak, nyok. Suatu pagi yang cerah, hati Baginda Raja lagi adem ayem sentosa. Nggak ada beban sama sekali. Saking santuinya sang Baginda Raja, ia berinisiatif pengen ngisengin Abu Nawas. Tapi kali ini nggak ada hukuman sama sekali. Udah lama nih si Abu Nawas nggak gua bercandain, gumam Raja sembari tersenyum licik. Ia memanggil tabib istana dan berbisik, "Wahai tabib, bikinin gua ramuan mencret paling sakti, tapi tanpa rasa yang bisa dicampur dalam makanan." Hari itu juga semua isi istana dibuat sibuk oleh ulah Baginda Raja. Para juru masak disuruh membuat hidangan yang sangat lezat. Dekorasi ruang makan istana ditata secantik mungkin. Setelah semua siap dan hidangan telah disajikan, Baginda menyuruh tabibnya untuk mencampur obat mencret sakti tadi ke makanan yang dikhususkan untuk Abu Nawas. Semua seisi istana udah pada tahu kalau Baginda mau ngerjain Abu Nawas pakai obat mencret. Tidak lupa juga Baginda Raja memerintahkan kepada pelayan istana untuk mengunci semua toilet agar Abu Nawas tidak bisa buang air. Alhasil semua yang ada di sana pada cengengesan. Kemudian tabib itu disuruh oleh Baginda Raja buat nyampurin obat mencret tadi ke hidangan Abu Nawas. Kalau soal begini mah Abu Nawas bakal keok. Kali ini kita semua bakal dibuat ketawa ngakak ngeliat Abu Nawas kalang kabut kocar kacir nyari tempat berak, ungkap Raja kepada semua orang yang ada di situ. Tawa seru pun bergema dalam ruangan. Semua pada membayangkan gimana lucunya Abu Nawas ketika lagi panik bolak-balik nyari tempat boker nanti. Setelah semua persiapan matang, Abu Nawas pun diundang sang Baginda Raja untuk datang ke istana dengan alasan akan diberi penghargaan. Abu Nawas pun datang ke istana. Saat memasuki ruang makan istana, Abu Nawas menaruh curiga tapi tetap datang dengan sopan. Ia celingak-celinguk melihat satu persatu orang-orang yang ada di situ, apakah ada kejanggalan atau tidak. Berjalan pelan tapi pasti, kemudian duduk sambil memperhatikan semua hidangan satu persatu. Abu Nawas bergumam dalam hati, "Sepertinya situasinya nggak ada yang aneh. Kelihatan normal-normal aja nih. Aman lah ya." Setelah Abu Nawas duduk, kemudian sang Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, hari ini lu bakal gue jamu dengan makanan terenak di dunia sebagai ungkapan terima kasih atas kelucuan lu selama ini yang telah menghibur seluruh kota kerajaanku," kata Raja sambil tertawa kecil. Abu Nawas masih berfirasat dan mencium gelagat aneh tapi tetap santuy menikmati situasi. Kemudian semuanya pun makan bersama dan Abu Nawas tentunya makan juga dong demi menghormati Raja. Beberapa menit setelah makan, kriuk kruik kriuk, perut Abu Nawas mulai melilit bergemuruh seperti gendang perang. Kenalah si Abu Nawas ini ama perangkap Raja. Abu Nawas berusaha tidak panik. Ia berdiri santuy sambil berkata, "Paduka, mohon maaf nih ya. Hamba kayaknya harus ke belakang. Sebentar. Anjaylah." Sang Baginda Raja pun mempersilakan Abu Nawas untuk ke belakang. Kemudian Abu Nawas tetap santuy berjalan perlahan tanpa kepanikan. Setelah keluar dari ruang makan, lantas ia segera ngibrit panik kocar kacir menuju toilet. Dan apesnya lagi, ternyata seluruh toilet terkunci. Makin jadi dong ya perut Abu Nawas ini ngajak ribut. Hahaha. Kejeniusannya pun mengambil alih situasi. Abu Nawas langsung bergegas menuju kandang unta.
Ia akhirnya berjuang dan berperang di situ. Ahai! Setelah selesai, kemudian ia menutupnya dengan kotoran unta itu sendiri untuk menghilangkan jejak. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali ke ruang makan dan masih tetap dengan wibawanya berjalan santuy di hadapan semuanya. Semua seisi ruangan keheranan. Situasi kepanikan dan kelucuan yang seharusnya menjadi tontonan malah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Semua malah terlihat normal, nggak ada yang lucu sama sekali. Pelayan, raja, penasehat, dan para menteri saling berbisik. Udah dikuncikan? Beneran udah kekunci semua toiletnya? Iya udah kok, beneran udah. Bah, macam mana pula ini? Abu Nawas kemudian duduk kembali dan berbincang-bincang santuy kepada semuanya. Setelah acara selesai, Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan tersenyum licik ketika berpamitan, sembari juga ngedip-ngedipin mata ke semuanya. Semua seisi istana cuma bengong-bengong aja ngeliat Abu Nawas pergi dengan santuy. Setelah itu, Baginda Raja memerintahkan pelayannya untuk memeriksa kembali semua toilet. Dan ternyata benar dong, semua toilet masih dalam keadaan kekunci. Kemudian para pengawalnya diperintahkan untuk memeriksa seluruh sudut taman dan kebun istana untuk mencari kotoran Abu Nawas. Ya tentu aja nggak ketemu dong ya. Kemudian sang baginda menyalahkan ramuan mencret tabib yang dikira gagal dan tidak ampuh. Tabib mencoba mencicipi dan mencolek sedikit hidangan Abu Nawas. Begitu juga dengan Baginda Raja. Para penasehat dan pelayan pun juga penasaran, semua mencoba mencolek sedikit dan mencicipinya. Dan boom! Kriuk, kruik, kriuk! Semua perut pada melilit bergemuruh seperti gendang perang. Bah, ha, 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 ha. Mereka kocar-kacir menuju toilet. Dan apesnya lagi, semua kunci toilet macet, nggak bisa dimasukin kunci. Pasalnya pas tadi Abu Nawas ke toilet, ia kesal karena semua toilet tidak ada yang bisa dibuka. Maka ia sumpahlah semua lubang kunci toilet pakai kertas. Seluruh seisi istana panik berlarian kocar-kacir nyari tempat boker. Alhasil, kebun istanalah yang jadi sasaran perjuangan dan peperangan. Tamat, nyol konyol banget dah. Mamam tuh mencret. Mamam tuh.